Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linear. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear. Nah, materi kita akan kita mulai dari pengertian sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah persamaan-persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaannya bisa terdiri dari satu variabel, dua variabel, atau lebih. Dalam bahasan ini, kita hanya membahas tentang persamaan linear dengan 1, 2, dan 3 ya. Nanti lebih dari 3 tidak masuk dalam pembahasan kita. Persamaan ini disebut linear lantaran hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Apabila terdapat lebih dari satu persamaan linear, persamaan tersebut akan menjadi sebuah sistem. Bentuk umum dalam persamaan linear adalah Y sama dengan MX plus B ya. Nah, kita masuk ke persamaan linear satu variabel. Dalam sistem persamaan ini hanya terdapat sebuah variabel saja berpangkat 1. Adapun bentuk umumnya yakni AX plus B sama dengan 0. A dan B adalah bilangan bulat, bukan 0 dan B konstanta ya. B-nya konstanta ya. Artinya bilangan tetap ya. Selanjutnya sistem persamaan dua variabel. Nanti akan kita singkat sebagai SPLDV ya. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki dua variabel. Contohnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. AX plus B sama dengan C atau PX plus QY sama dengan R ya. Di mana A, B, C, P, Q, dan R adalah bilangan-bilangan real ya. Sedangkan X dan Y-nya adalah variabelnya ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, dua variabel itu yang dimaksud ini peubahnya ya. Sedangkan satu variabel tadi X-nya hanya satu saja. Selanjutnya penyelesaian soal SPLDV dengan metode grafik. Nah, ini maksudnya contoh soal ya, yaitu diselesaikan dengan metode grafik. Pada metode ini, langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah menentukan grafik garis dari masing-masing persamaan, kemudian menentukan titik potong dari kedua garis. Titik potong dari kedua garis tersebut adalah penyelesaian dari SPLDV. Contoh soalnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. Min X plus Y sama dengan 1. Yang kedua adalah X plus Y sama dengan 5. Nah, langkah pertama tentukan garis dari masing-masing persamaan ya. Tadi kalau min X plus Y sama dengan 1 ya, dia membentuk garis ke sini ya. Sedangkan yang satunya yaitu X plus Y sama dengan 5 ya. Artinya di sini adalah X sama dengan 5Y ya. X sama dengan 5Y. Jadi ketika 5 plus Y ya. Berarti tadi yang X sama dengan 5Y ini ya. X plus 5, X sama dengan 5 plus Y ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 0,5 ya. Kemudian ketika X-nya 5, Y-nya 0. Ini yang mana nih? Coba kita cek ya. Ini sama dengan berarti Y sama dengan Y plus 1 ya. Nah benar ya, benar yang ini ya. Y plus 1 ya. Kalau yang ini berarti X sama dengan 5 min Y ya. X sama dengan 5 min Y. Y-nya 5 ya. Maka ketika X-nya 0 ya, maka Y-nya 5 ya. Karena 5 min Y ya. Misalnya di sini Y-nya 5 ya, maka X-nya 0.
5 dikurangi 5 0 ya, betul ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kemudian nanti kebalikannya ya. Yang ini min 1,0 ya, artinya kalau kita cek di sini ya, Y sama dengan 1 plus X ya. Jadi ketika Y-nya itu bernilai 0 ya, X-nya bernilai 0 ya, maka Y-nya bernilai 1 ya, 1 plus X ya. 0 plus 1 sama dengan 1 ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya cara meriksanya ya. Kemudian di sini kita temukan titik temunya ya, yaitu 2,3 ya di sini ya. Setelah diperoleh grafik dari kedua persamaan, sekarang kita menentukan titik potong dari kedua garis dan menentukan koordinat dari titik potong tersebut, yaitu 2,3 tadi ya. Dari grafik sistem persamaan linear di atas diperoleh titik potong dengan koordinat 2,3 sehingga penyelesaian dari SPLDV 2 adalah 3 ya. Jadi ketika X-nya bernilai 2 ya, maka Y-nya bernilai 3 ya. Untuk membuktikan penyelesaian SPLDV, penyelesaian tersebut kita substitusikan ke persamaan dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 ya. Min 2 plus 3, 1 ya, artinya sini 1 sama dengan 1. Kemudian 2 tambah 5 sama dengan 5 juga, 5 sama dengan 5, tepat ya. Pada metode grafik ini terdapat beberapa jenis himpunan penyelesaian berdasarkan grafik persamaan, yaitu jika kedua garis berpotongan, maka perpotongan dua garis adalah penyelesaian dari SPLDV dan memiliki penyelesaian. Jika kedua garis sejajar, maka SPLDV tidak memiliki penyelesaian. Jika kedua garis saling berhimpit, maka SPLDV tidak berhingga himpunan penyelesaiannya. Lanjut, penyelesaian soal SPLDV dengan metode eliminasi. Nah, ini alternatifnya ya. Pada metode eliminasi ini menentukan penyelesaian dari variabel X dengan cara mengeliminasi variabel Y, dan untuk menentukan penyelesaian variabel Y dengan cara mengeliminasi variabel X ya. Contohnya seperti berikut ya. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut ya. Yang pertama min X plus Y sama dengan 1. Ini persamaan 1 ya, soalnya mirip dengan sebelumnya ya. Yang kedua adalah X plus Y sama dengan 5. Nah, untuk mengeliminasi, langkah pertama adalah menentukan penyelesaian dari variabel X. Kemudian berikutnya, mengeliminasi variabel Y dapat dilakukan dengan mengurangi persamaan 1 dengan persamaan 2. Diperoleh persamaan akhir sama dengan min 2X sama dengan 4. Nah, kemudian dua-duanya kita bagi 2 ya. Kita bagi min 2 lah ya. Maka diperoleh X sama dengan 2 ya. Kedua, menentukan penyelesaian dari variabel X ya. Jadi kalau X sudah ditemukan dari sama dengan 2 ya, kita mengeliminasi variabel X dapat dilakukan dengan menjumlahkan persamaan 1 dengan persamaan 2 ya. Diperoleh persamaan akhir yaitu 2Y sama dengan 6 ya, sehingga Y sama dengan 3 ya. Dua-duanya nanti dibagi 2 ya. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLDV adalah 2,3 ya. Ini untuk metode eliminasi ya, atau hilangkan lah ya. Nah, selanjutnya ini adalah metode substitusi dari soal SPLDV. Pada metode substitusi, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan fungsi. Kalau teknik ini favorit saya ya. Nanti teman-teman lebih mudah melakukan yang mana? Yaitu X sebagai fungsi dari Y atau Y sebagai fungsi dari X. Kemudian disubstitusikan X atau Y pada persamaan yang lain. Nah, tentukan persamaan dari SPLDV berikut ya. Oke, soalnya sama ya seperti sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, ubah persamaan 1 menjadi bentuk fungsi yaitu min X plus Y sama dengan 1 ya. Dan memindahkan variabel X ke ruas kanan yaitu Y sama dengan 1 plus X. Kemudian persamaan fungsi Y disubstitusikan pada persamaan 2 menjadi X sama dengan X plus
1 plus X sama dengan 5 ya. Jadi hasil tadi ini kan kita masukkan ke sini ya. Sebelumnya di sini kan berisi Y ya, kalau kita lihat ya di persamaan 2 ya. Ini kan Y. Y-nya itu diisi dengan persamaan ini ya. Diperoleh persamaan 2X plus 1 sama dengan 5 dan dikurangi masing-masing ruas dengan 1 menjadi 2X min 4 ya. Kemudian bagi kedua ruas dengan 2 menjadi X sama dengan 2. Hasil variabel X disubstitusikan pada salah satu persamaan awal, misalkan persamaan 1 ya, menjadi, nah jadi X nya kita masukkan ya. Tadi kan sebelumnya kita dapat ini ya, min X plus Y sama dengan 1 ya. Kemudian tadi kita pindah ya, Y sama dengan 1 plus X ya. Sehingga di sini ya, min X ini ya, min X sama dengan Y sama dengan 1 ya. Jadi Y sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3 ya. Sehingga ini harusnya tidak sama dengan ya. Ini kan min X ya, dan di sini 1 min Y ya. Nah ini harusnya seperti ini ya. Tadi kan min X plus Y sama dengan 1 ya, sedangkan X nya sudah ditemukan di sini ya. Maka ketika nilai X nya kita masukkan ke sini, berarti dia min 2 plus Y sama dengan 1 ya. Sehingga ketika min 2 nya kita pindah ke sini ya, maka dia menjadi plus ya, yaitu 1 plus 2, yaitu kemudian nanti di akhir ya akan kita dapatkan Y sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tadi ya adalah 2,3 X, Y ya. Nah, nanti bisa juga dengan menggunakan teknik gabungan, yaitu eliminasi substitusi ya. Metode ini adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Persamaan eliminasi salah satu variabel ya. Pertama eliminasi salah satu variabel, kemudian penyelesaian dari variabel yang diperoleh disubstitusikan pada salah satu persamaan ya. Jadi nanti mana yang lebih mudah dan lebih cepat nanti bisa kita gunakan dengan menggabungkan keduanya. Nah, soal di atas tadi silahkan teman-teman bisa digunakan sebagai latihan ya, yaitu menggunakan teknik eliminasi substitusi ya secara mandiri ya. Kemudian nanti teman-teman silahkan boleh mendiskusikannya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari 3 persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel ya. Nah, jadi kalau tadi X sama Y ya, kita nanti akan menjadi X, Y, Z ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya. A1X1 plus B1Y1 plus C1 Z1 sama dengan D1. Kemudian yang kedua, A2X2 plus B2Y2 plus C2Z2 sama dengan D2. Yang ketiga, A2X2 plus B3Y3 plus C3Z3 sama dengan D3. Di mana A, B, C, D adalah bilangan-bilangan real. Pada SPLTV ya, 3 variabel ya, terdapat 2 cara penyelesaian, yaitu substitusi dan eliminasi ya. Mirip-mirip lah ya dengan yang metode SPLTV ya. Oke, kita masuk ke contoh soal dari SPLTV. Langkah yang dilakukan pada metode ini yaitu, ini yang metode substitusi ya. Yang pertama, ubah satu persamaan yang ada pada sistem dan nyatakan X sebagai fungsi dari Y dan Z, atau Y sebagai fungsi dari X dan Z, atau Z sebagai fungsi dari X dan Y. Kemudian yang kedua, substitusikan fungsi X atau Y atau Z dari langkah pertama pada 2 persamaan yang lain sehingga diperoleh SPLTV ya. Diubah menjadi 2 variabel dulu ya. Kemudian selesaikan SPLTV yang diperoleh dengan metode yang dibahas pada penyelesaian SPLTV di atas ya. Nah, soalnya nanti kurang lebih seperti ini contoh soalnya ya. X min 2Y plus Z sama dengan 6. Kemudian persamaan kedua 3X plus Y min 2Z ya. Kemudian persamaan ketiganya 7X min 6Y min Z sama dengan 10 ya. Nah, langkah pertama nyatakan persamaan 1 menjadi fungsi X, yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6 ya. Ekivalen dengan X
sama dengan 6 plus 2Y min Z. Kemudian kita substitusikan pada persamaan kedua dan ketiga ya. Pada persamaan kedua nanti menjadi seperti ini ya. 3 dalam tanda kurung 6 plus 2Y min Z kurung tutup plus Y min 2Z sama dengan 4 ya. Kemudian didapatkan 7Y min 5Z sama dengan min 14. Kemudian persamaan kedua ya. Kita masukkan lagi ya nilai ini ya dari yang ini ya. 7 kurung buka plus 7 kurung buka 6 plus 2Y min Z ya kurung tutup min 6Y min Z sama dengan 10 ya. Dari persamaan tadi ya. Kita selesaikan didapatkan menjadi seperti ini ya. Nah, ini kita tambahkan aja lah. Nanti dikalikan kemudian ditambahkan ya. Menjadi 8Y min 8Z sama dengan min 32 atau Y min Z sama dengan 4 ya. Kemudian persamaan 4 dan 5 ya. Dari kita dapat persamaan 4 dan persamaan 5 ini ya. Membentuk SPLDV ya. Di sini karena hanya ada dua variabel saja yaitu Y dan Z ya. Nah, dari persamaan 5 yaitu Y min Z sama dengan min 4 ya. Kita rubah ya menjadi Y sama dengan Z min 4 ya. Kemudian kita substitusikan pada persamaan keempat menjadi seperti ini ya. 7 dikalikan Z min 4 min 5Z sama dengan 14 ya. Sehingga ketika dikalikan 7Z 28 min 52 ya sama dengan min 14 ya. Kemudian 5Z-nya nanti kita jumlahkan ya, 12Z ini ya berarti ya. Kemudian nanti di sini kita jumlahkan ya. Oh sorry, bukan 12 ya, ini di min ya, menjadi 2Z ya, sama dengan 14 ya. Sehingga diperoleh nilai Z sama dengan 7 ya. Nah, kemudian kita substitusikan Y sama dengan 7 pada persamaan Y sama dengan Z min 4 ya, diperoleh 7 min 4 yaitu 3 ya. Kemudian substitusikan Z sama dengan 7 dan Z sama dengan 3 pada persamaan X sama dengan 6 plus 2Y min Z ya. Menjadi seperti ini ya. X sama dengan 6 plus 2 kali 3 min 7 diperoleh X sama dengan 5. Sehingga himpunan persamaannya untuk penyelesaian dari soal tadi adalah 3,5,7 ya. Ini nanti kalau dalam grafik kartesius ya, itu nanti titik temunya ya. Kemudian metode eliminasi. Untuk ini ya, sistem persamaan linear dengan 3 variabel ya. Langkah penyelesaian pada metode eliminasi yaitu yang pertama eliminasi salah satu variabel sehingga diperoleh SPLDV. Setelah berikutnya ya, selesaikan SPLDV yang diperoleh dengan langkah seperti pada penyelesaian SPLDV yang telah dibahas. Kemudian substitusikan variabel yang telah diperoleh pada persamaan yang ada. Ini hakikatnya adalah campuran ya antara eliminasi dan substitusi ya. Oke, agar lebih paham kita masuk ke contoh berikut ya. Persamaan pertama X min 2Y plus Z sama dengan 6. Persamaan kedua 3X plus Y min 2Z sama dengan 4 ya. Kemudian 7X min 6Y min Z sama dengan 10 ya. Nah, jawabannya nanti seperti ini. Yang pertama, rapikan persamaan-persamaan tersebut agar semua variabel pada satu sisi dan konstanta pada sisi lainnya. Yaitu persamaan 1 ya, Z min 2Y plus Z sama dengan 6 ya. Kemudian yang kedua, 3X plus Y min 2Z sama dengan 6. Kemudian yang ketiga 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mengeliminasi satu variabel. Mari kita mulai dengan mengeliminasi variabel Z. Untuk melakukannya kita akan mencoba mengurangkan persamaan 1 dari persamaan 2 ya, agar variabel Z bisa dihilangkan ya. Oke, nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi menjadi 3X plus Y min 2Z ya, dikurangi kita kurangkan ya modelnya ya dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya, yaitu ini dikurangi ini ya, Z min 2Y plus Z ya, sehingga diperoleh 4 min 6 ya, sama dengan 4 min 6 ya, 4 dikurangi ini ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan seperti ini ya.
3x plus y min 2z min 2z plus 2z min z sama dengan min 2 ya. Nah, ini z kurangi z-nya nanti dia akan hilang ya. Oh, masih ada ini min ya. Oke, nanti kita lihat ya di sini ya. Selanjutnya ya, kita gabungkan dan kelompokkan variabel berdasarkan jenisnya, yaitu 3x plus y sama dengan 4z sama dengan min 2. Selanjutnya kita miliki sistem persamaan linear dua variabel ya, yaitu 3x plus y min 4z sama dengan min 2 dan 7x min 6y min z sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel y. Kita dapat melakukannya dengan mengalihkan persamaan 4 dengan 6 dan persamaan 3 dan 1, sehingga kita dapat mengurangkan persamaan 3 dari persamaan 4 agar variabel y dihilangkan ya. Oke, kita kurangkan tadi ya. Kita kalikan dulu ya. 4 dan 6, kemudian persamaan 3 dan 3, sehingga kita dapat mengurangkan persamaan 3 dari persamaan 2 ya. Oke, kita kalikan ya. 6 dikalikan kurung buka ya, 3x plus y min 4z kurung tutup min 7x min 6y min z sama dengan 6 kalikan min 2 min 10 ya. Sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan ini ya, yaitu 18x plus 6y min 24z min 7x plus 6y plus z sama dengan min 12 min 10 ya. Kemudian gabungkan dan kelompokkan variabel berdasarkan jenisnya ya, menjadi 11x min 23z sama dengan min 22. Selanjutnya kita memiliki persamaan linear dua variabel ya, sudah mulai jadi sederhana ya, yaitu 11x min 23z sama dengan min 22 ya. Sehingga persamaan 3-nya 7x min 6y min z sama dengan 10. Sekarang kita bisa menyelesaikan persamaan 5 untuk x ya, yaitu 11x min 22 plus 23z ya. Sehingga nanti kalau kita pindah ke sini ya, kita tukar ya. X-nya didapat ya, 23z min 22 dibagi 11 ya. Seperti itu ya. Setelah kita menemukan nilai x, kita bisa menggunakannya untuk menemukan nilai z dengan menggantikan x ke dalam persamaan 3 ya, yaitu 7x min 6y min z sama dengan 10 ya. Nah, ini memang akhirnya menjadi bilangan pecahan ya, agak rumit ya. 23z min 22 per 11 ya. Semuanya dikurung. Kemudian min 6y min z sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita memiliki dua variabel yang bisa kita selesaikan, yaitu x dan z ya. Dengan menyelesaikan sistem dua persamaan tersebut, kita dapat menentukan nilai x dan z ya. Jika kita ingin menentukan nilai y, kita dapat menggantikan nilai x dan z ke dalam salah satu persamaan 1, 2, 3 yang belum digunakan ya. Ya, caranya mirip-mirip dengan yang tadi lah ya. Nanti hasilnya ini pecahan ya. Nah, hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti ini ya. X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan 3, dan Z sama dengan min 1 ya. Nanti silahkan teman-teman coba-coba sendiri, kemudian nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Oke, saya kira demikian untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar.